Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Subhanallah, senang sekali di hari Jumat Quran Day hari ini Ustazah senang sekali bisa bertemu kembali dengan anak-anak soleh dan soleha. Oh iya, seperti biasa, kegiatan di Jumat Day ini ada juga tentang siroh. Nah, Jumat ini siroh kita adalah tentang Zubair bin Awam. Wah, siapa ya Zubair bin Awam? Zubair bin Awam itu adalah sang penolong Rasulullah. Sejak kecil, Zubair sudah pandai menunggang kudanya. Saat dewasa, dia adalah orang yang ahli menggunakan pedangnya. Setiap kali terjadi pertempuran, dia selalu berada di garisan depan, menjadi penolong Rasulullah. Oleh karena itu, dia mendapat julukan penolong setia atau hawarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya kepada Rasulullah dan Islam sudah teruji. Wah, sepertinya seru sekali ya kisah tentang Zubair bin Awam ini. Ya, insya Allah sangat seru. Ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Zubair bin Awam ini. Kalau begitu, bagaimana kalau langsung saja kita saksikan videonya? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mengucapkan basmalah terlebih dahulu sebelum menonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan sirah tentang Zubair bin Awam. Zubair bin Awam bin Khuwailid al-Quraisy adalah salah satu dari 10 orang sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Zubair merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga termasuk as-sabiqunal awalun atau golongan pertama orang yang masuk Islam. Zubair lahir 15 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi. Ayahnya adalah Awam bin Khuwailid, sedangkan ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib. Ayah Zubair meninggal saat Zubair masih kecil, sedangkan ibunya adalah wanita pemberani dan sangat tegas dalam mendidik anaknya. Sejak kecil, ibunya mendidik Zubair agar menjadi laki-laki yang berjiwa besar dan kuat raganya. Zubair merupakan anak yang rajin belajar dan pekerja keras. Sejak kecil, ia sudah pandai menunggang kuda. Zubair bin Awam masuk Islam saat usianya 15 tahun. Ia masuk Islam setelah mendengarkan dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan ibu Zubair masuk Islam langsung dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Zubair adalah saudara kandung ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat awal masuk Islam, Zubair mendapat tentangan dan siksaan dari kaum Quraisy. Namun, hal itu tidak membuatnya meninggalkan agama Islam. Suatu hari, Zubair mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diculik oleh kaum Quraisy. Zubair sangat marah. Dia segera mengambil pedang, lalu dia pergi untuk membebaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair menemukan Rasulullah di rumahnya. Beliau tersenyum mendengar ceritanya, lalu mendoakan kebaikan untuk Zubair bin Awam. Saat diperintahkan untuk hijrah, semua sahabat berangkat ke Madinah. Mereka berangkat dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui kaum kafir Mekah. Namun ada 3 sahabat pemberani yang berhijrah secara terang-terangan, yaitu Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Zubair bin Awam.
Zubair mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu berada di barisan paling depan. Zubair adalah sahabat yang pertama kali menghunuskan pedang untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Zubair juga terlihat saat perang Badar. Bahkan ia mendapat pujian langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memujinya dengan bercerita, "Aku melihat malaikat Jibril datang dan membantu kita dalam memerangi kaum kafir." Jibril datang dengan memakai baju dan surban seperti yang dipakai Zubair bin Awam. Saat perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Zubair untuk memata-matai musuh. Zubair menjadi mata-mata sebanyak 2-3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Zubair dalam sabdanya, "Setiap nabi memiliki pembela, dan pembelaku adalah Zubair." Sejak usia 17 tahun, Zubair bin Awam telah menunjukkan keberaniannya dalam memerangi kaum kafir. Dia selalu meletakkan pedang dan tombaknya di atas pundak, sehingga membuat musuh takut saat melihatnya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Orang yang paling berani adalah Zubair bin Awam. Dia setelah berjihad membela Islam dan menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian." Zubair bin Awam adalah seorang pedagang yang sukses di masanya. Zubair juga sangat dermawan. Di akhir hayatnya, dia mewasiatkan sepertiga harta peninggalannya untuk disedekahkan. Zubair memiliki 1.000 pekerja yang mengurus lahan pertaniannya. Hasil pertaniannya semuanya diinfakkan di jalan Islam. Zubair juga pernah menjual satu rumah seharga 600 dinar. Semua hasil penjualannya diinfakkan kepada fakir miskin. Zubair bin Awam juga sukses mendidik anak-anaknya. Anak-anak beliau menjadi orang-orang hebat di zamannya. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, Mus'ab bin Zubair menjadi raja Irak. Sedangkan Urwah bin Zubair adalah ulama yang sangat terkenal di zamannya. Zubair bin Awam meninggal pada usia 64 tahun. Saat pedang Zubair dibawakan kepada Ali, ia berucap, "Demi Allah, inilah pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk melindungi Rasulullah dari mara bahaya." Anak-anak soleh dan soleha, yuk kita tiru perilaku dan sifat Zubair bin Awam yang berani membela agama, cinta kepada Allah dan juga Rasulnya, dermawan dan juga pekerja keras. Alhamdulillah, sirah hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk meneladani sirahnya ya. Jangan lupa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.